Hai teman-teman, coba bayangin dunia ini kayak satu kelas SD raksasa. Ada murid yang super tajir, tiap hari bawa bekal daging wagyu. Ada yang hidupnya pas-pasan, cuma makan kerupuk doang. Terus ada juga yang hobinya ngutang ke teman, tapi gak pernah balikin. Nah, sekarang bayangin murid-murid itu bukan anak-anak, tapi negara-negara kayak Amerika, Jepang, Indonesia, sampai Zimbabwe. Itulah ekonomi dunia, bukan soal angka-angka ribet di berita, tapi tentang siapa yang jualan, siapa yang beli, siapa yang pinjem duit, dan siapa yang jadi teman sekelas paling ngatur. Kita sering dengar istilah kayak resesi global, inflasi dunia, atau harga minyak naik gara-gara perang di belahan bumi sana. Tapi, jujur aja, berapa dari kita yang sebenarnya ngerti itu semua artinya apa? Tenang, hari ini kita akan ngebedah ekonomi dunia pakai bahasa yang gampang banget. Gak pakai grafik ribet, gak pakai istilah yang bikin pusing. Jadi siapin camilan, duduk santai atau rebahan, dan yuk kita lihat gimana sebenarnya ekonomi di dunia ini bekerja. Jadi gini, bayangin kamu lagi main di taman bareng teman-teman. Ada Sumbul yang jago banget main layangan. Setiap hari dia jual tali layangan ke siapa aja yang butuh. Terus ada Ayu yang jago bikin es teh manis. Dia jualan minuman biar yang main di taman gak kehausan. Ada juga Budi, dia gak punya apa-apa, tapi tiap hari minta minjem uang jajan ke Sumbul. Belum tentu dibalikin sih, tapi ya gitulah dia. Nah, taman itu yaitu dunia, dan anak-anak itu ya negara-negara di dunia ini. Ekonomi dunia tuh sebenarnya kayak taman tempat banyak orang tukar-tukaran barang, jasa, dan uang. Ada yang jago bikin barang, ada yang punya banyak bahan mentah, ada yang cuma bisa ngutang. Tapi mereka butuh satu sama lain. Misalnya, Sumbul punya banyak tali layangan karena dia tinggal deket pabrik benang. Tapi dia haus, dia nggak bisa bikin es teh seenak Ayu. Akhirnya dia beli dari Ayu. Ayu senang dapat uang, Sumbul senang dapat minuman. Mereka berdua saling menguntungkan satu sama lain. Kayak gitu juga dunia nyata. Jepang jago bikin mobil, tapi dia nggak punya banyak minyak. Arab Saudi punya banyak minyak, tapi nggak bikin mobil. Mereka tukeran. Ada yang beli, ada yang jual. Biasanya transaksi besar antar negara itu dihitung pakai dolar Amerika. Misalnya nih, di taman semua anak sepakat pakai stiker Pikachu buat bayar. Karena ya stiker Sumbul yang paling banyak dipakai dan semua percaya nilainya stabil. Nah, itulah kenapa dolar Amerika jadi raja. Tapi kehidupan di taman tentu tidak semulus itu. Kadang ada masalah. Misalnya nih, kalau tiba-tiba Ayu sakit dan gak bisa jual es teh, semua anak kehausan. Atau kalau Sumbul naikin harga tali layangannya 2 kali lipat karena katanya stok benang langka. Semua jadi kesel, marah-marah, terus gak jadi main. Ini yang terjadi kalau negara-negara bermasalah, perang, pandemi, cuaca ekstrim, hingga krisis utang. Itu semua bisa bikin ekonomi dunia jadi bermasalah. Dan kalau dunia bermasalah, efeknya bisa sampai ke kita. Tiba-tiba harga Indomie naik, atau harga bensin gak masuk akal, atau orang tua kamu bilang, nabung dulu ya, kondisi ekonomi lagi susah. Padahal kita gak ngapa-ngapain, tapi tetap kena getahnya. Karena ya, kita semua tinggal di taman yang sama. Dan kadang taman ini juga ada yang ngeselin, kayak anak paling kaya, misalnya si Sumbul lagi, bisa ngatur permainan. Dia bilang, mulai hari ini, semua harus beli layangan cuma dari aku. Pakai stiker Pikachu dan gak boleh naikin harga minuman kecuali aku yang setuju. Kalau gak nurut dia ngambek, atau lebih parah, dia ngancem gak main bareng lagi. Gitu dah, kekuatan ekonomi kadang bisa jadi alat buat ngatur-ngatur negara lain. Makanya, ekonomi dunia tuh kayak taman bermain yang seru, tapi juga bisa jadi drama banget. Ada tuker-tukeran yang bikin semua senang, ada juga konflik yang bikin semua ribut dan pulang nangis. Nah, selain jual beli dan utang-utang, ada juga yang namanya kerjasama. Kayak ketika Ayu, Sumbul, dan anak-anak lain sepakat bikin peraturan. Kalau ada yang butuh bantuan, kita gotong royong. Kalau ada yang curang, kita kasih sanksi.
Itulah kayak organisasi dunia semacam G20, IMF, atau WTO. Mereka tempat negara-negara ngumpul buat diskusi, nyusun strategi, kadang juga debat. Tapi ya, kayak musyawarah anak SD. Kadang niatnya bagus, tapi tetap aja ada yang ngambek kalau nggak sesuai maunya dia. Misalnya, Yunani minta bantuan karena utangnya numpuk, terus Jerman bantuin, tapi Spanyol ngomel. Kita juga butuh duit, kenapa cuma dia yang dibantu? Atau negara besar bilang, gue mau naikin pajak impor biar produk lokal gue laku. Lalu negara lain protes, loh kalau gitu gue juga naikin pajak buat barang dari kamu. Akhirnya semua saling naikin pajak dan semua rugi. Ini yang disebut perang dagang. Dan ngomong-ngomong soal rugi, jangan lupa juga ada negara yang tiap tahun ngutang lebih gede dari uang jajannya. Kayak anak yang tiap hari beli gorengan, tapi uang jajannya cuma cukup buat permen. Dia gali lubang, tutup lubang, minjem ke temen buat bayar utang ke temen lain, terus ulangi siklusnya. Masalahnya, utang itu ada bunganya, dan kalau bunganya makin gede, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Akhirnya, uang yang seharusnya buat bangun sekolah, rumah sakit, atau jalan malah habis buat bayar bunga. Ini yang bikin krisis utang. Negara jadi kayak orang yang kerja cuma buat bayar cicilan, gak bisa napas, gak bisa berkembang. Tapi anehnya, ada juga negara yang ngutang tapi malah makin kaya. Loh kok bisa? Karena dia pinter pakai utangnya buat hal yang produktif. Kayak Ayu, dia pinjam uang buat bangun kedai es teh baru. Kedainya bikin dagangannya laku 3 kali lipat. Dia bisa bayar utang plus dapat untung. Tapi kalau dipakai buat hal yang gak penting, kayak beli boneka unicorn 3 meter, ya selamat datang di kubangan utang. Jadi utang itu kayak pisau, bisa dipakai masak, bisa juga nyakitin diri sendiri. Tergantung gimana cara makainya. Jadi kesimpulannya, ekonomi dunia itu kayak taman bermain raksasa. Semua negara di dalamnya kayak anak-anak yang jualan, tukaran, ngutang, atau main barang. Kadang seru, kadang drama, kadang cuan, kadang bangkrut. Tapi semua saling terhubung. Apa yang terjadi di ujung dunia bisa berasa di kantong kita. Dan meskipun kelihatannya ribet, sebenarnya ekonomi dunia itu cuma soal siapa butuh apa, siapa punya apa, dan gimana mereka tukaran, dengan adil atau nggak adil. Untuk terus mendukung apa yang aku buat untuk kamu, jangan lupa like dan subscribe ya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu bagaimana ekonomi di dunia ini bekerja. Makasih udah nonton.